HRS bahkan harus dipenjara. Jokowi terang-terangan melanggar prokes COVID-19. Ditangkap nggak guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati senantiasa berada di hati. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Ilahi Rabbi dari wabah pandemi dan Covid ini dan dijauhkan dari musibah yang sedang menimpa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Sahabatku, ada berita baru di Indonesia ini yang membuat kita tercengang, yang membuat semua ingin mengangkat suara, yang membuat semua ingin menyampaikan fakta-fakta kebenaran, yang membuat semuanya ingin berkata qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, walaupun terintimidasi, walaupun kita dibenci, walaupun kita dimusuhi, bahkan kita diserang oleh orang-orang yang bernama buzzer. Subhanallah. Apa beritanya sahabatku? Penasaran? Baik, saya sampaikan. www.riauupdate.com. Ini dari riauupdate.com menyampaikan netizen masyarakat buat kerumunan ditangkap jika perlu dipidanakan. Beda dengan presiden. Wow, keren. Masya Allah. Judulnya luar biasa. Kalau masyarakat yang buat kerumunan ditangkap, ulama yang bikin kerumunan ditangkap, orang bikin maulid ditangkap, orang bikin acara Isra Mi'raj, hari-hari besar Islam ditangkap. Sementara presiden bikin kerumunan tidak ditangkap. Wow, keren. Ada apa ini? Masya Allah. Yuk kita lanjutkan. riauupdate.com tanggal 25 bulan 2 2021 dari Bang Yendri Rusli. Subhanallah. NTT, inilah kenyataan yang ada. Jika masyarakat buat kerumunan bisa ditangkap atau dipidanakan. Tapi jika penjabat boleh-boleh saja. Maklumlah siapa kita, siapa dia. Masya Allah. Maklumlah yang namanya hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi mudah-mudahan dengan Kapolri yang sudah berjanji. Kita lihat janjinya Kapolri di video yang berikut ini. Apa janjinya? Sama-sama kita lihat. Dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, subhanallah, luar biasa. Janjinya Bapak Kapolri tidak lain tidak bukan, saya di waktu sidang DPR, saya akan membuat hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita tunggu Pak Kapolri, yaitu Bapak Listio atau Bapak Jenderal Sigit. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Kunjungan Jokowi ciptakan kerumunan massa saat pandemi COVID-19. Saat itu Presiden Jokowi kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 23 Maret 2021. Dalam video tersebut dilihatkan kerumunan warga yang menyemut di sekitar iring-iringan mobil Presiden Jokowi. Masyarakat setempat ramai melambaikan tangan ke arah Bapak Presiden. Kalau sudah melambaikan tangan berarti orang sedang berkumpul. Tidak ada unsur yang tidak sengaja, berarti ada unsur sengaja. Kenapa? Orang sudah dikumpulkan dulu. Masya Allah. Terlihat juga Presiden melemparkan cenderamata ke arah kerumunan warga. Berarti ini ada sebab dan musabab. Ada asbab dan ada asbabnya atau ada penyebabnya. Coba bayangkan, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lemparkan cenderamata? Berikan saja kepada gubernur di sana, bupati di sana, wali kota di sana. Kenapa Bapak Presiden harus turun sendiri memberikan cenderamata? What happened? Masya Allah.
Kejadian tersebut dinilai berpotensi. Ini kalau udah ngomong yang gawat-gawat ini bahaya nih rupanya. Lidah lipat-lipat. Kejadian tersebut dinilai berpotensi melanggar protokol kesehatan karena justru menimbulkan kerumunan. Apalagi jumlah massa yang berkerumun terlihat cukup masif dan tanpa ada jejak jarak antara warga. Ya Allah. Merespon video tersebar ini, pihak istana membenarkan bahwa video tersebut direkam saat kunjungan kerja Presiden hari ini di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Presiden memang menuju Kabupaten Sika untuk meresmikan bendungan Napun GT siang tadi. Benar, itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju bendungan Napun GT. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu. Ada apa? Masya Allah, luar biasa. Masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah sehingga jalan membuat iring-iringan berhenti. Ujar Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi mengenai tindakan Presiden Jokowi yang terlihat menyambut warga dan seolah-olah membenarkan kerumunan yang terjadi. B. menekankan bahwa sikap Presiden murni spontanitas untuk menghargai antusiasme masyarakat yang menyambut Presiden pun, ujar dia, tetap mengingatkan warga untuk mentaati protokol kesehatan, khususnya mengenakan masker. Betul sekali. Dan ini pula yang terjadi dengan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab ketika beliau turun dari bandara dan kemudian beliau keluar dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh tim Front Pembela Islam, dan beliau berdiri, beliau menyambut spontanitas karena yang datang itu warga, yang datang itu masyarakat, yang datang itu umat. Tapi kenapa Kapolda dicopot? Tapi kenapa Kapolda Metro Jaya dicopot? Kapolda Tangerang dicopot? Ada apa? Kenapa ini Kapolda yang ada di sana tidak dicopot? Kenapa gubernur yang ada di NTT tidak dicopot? Marah? Enggak marah, cuma nyampein aja. Nah, apa yang terjadi? Semuanya penyebabnya adalah spontanitas. Jadi sama kisnya. Maka kalau memang spontanitas, Al-Habibana juga spontanitas. Sudah bayar denda 50 juta, tetap dipenjarakan. Bagaimana dengan Bapak Insinyur Jokowi sebagai presiden? Apakah Kapolri siap? Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat. Kebetulan mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka. Sama. Mobil Al-Habibana juga bisa dibuka. Atapnya sama. Begitu juga kejadiannya Al-Habibana. Atapnya bisa dibuka. Dan dia juga spontanitas. Kenapa? Umat menyambutnya. Kebetulan mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka sehingga presiden dapat menyapa masyarakat sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan dalam video, tampak saat menyapa pun presiden yang mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya, kata B. Terkait pembagian souvenir pun B menjelaskan bahwa hal itu bentuk spontanitas presiden. Betul, Al-Habibana tidak memberikan, ya, tapi umat yang memberikan kepada Al-Habibana cenderamata sebagai tanda cinta umat. Ya Allah. Lalu spontanitas presiden itu untuk menghargai antusiasme masyarakat, seperti itu berupa buku, kaos, masker, tapi poinnya presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan. Beginilah orang, kalau sudah terdesak semuanya adalah yang baik-baik. Bang Edi Channel, Jokowi buat kerumunan di NTT. Kira-kira ditangkap nggak guys? Masya Allah. Selasa 23 Februari 2021, Presiden Jokowi membuat kerumunan di Maumere NTT. Ya, atas pelanggaran prokes itu HRS telah membayar denda 50 juta. Dia juga dikuntit polisi yang berujung tewasnya 6 laskar. HRS bahkan harus dipenjara. Jokowi terang-terangan melanggar prokes COVID-19. Ditangkap nggak guys?
Masya Allah. Kinilah saatnya yang tepat bagi Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu, tanpa timpang tindih. Hukum tidak hanya tajam ke bawah dan juga bagi para oposan, tapi tumpul ke atas untuk istana dan pada kroniknya relawan. Ya Allah, ya Rahman. Sahabat, kami sudah sampaikan berita yang begitu hot dan hangat ini. Maka andalah yang menilai, sahabatku yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan negeri kita ini? Bagaimana dengan penguasa kita ini? Kita doakan. Satu doa kita yang mustajabah, maka doakan jangan untuk pribadi, tapi doakan untuk negeri ini. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang Engkau jadikan dia sebagai imam kami, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berita yang hangat ini bisa memberikan tabayun buat kita semua, sehingga wahai para pembenci HRS, kalian sudah lihat bahwa ternyata terjadi timpang tindih. Hanya kesalahan protokol kesehatan dijatuhkan hukuman 5 tahun. Hanya karena protokol kesehatan dia dipenjara. Hanya karena protokol kesehatan penangguhan hukumnya ditolak. Hanya karena protokol kesehatan dia siap bersakit-sakit di dalam penjara. Bagaimana dengan pelanggar protokol kesehatan yang berikutnya adalah seorang penguasa yang ada di negeri ini? Anda yang bisa menjawabnya. Terima kasih sahabatku. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan, agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Keharusan.